Halo member AIR yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Saya Arjun Maulana, salah satu dari Cirebon yang bergabung juga dalam aplikasi AIR. Dan beruntung banget main ke cabang Cirebon dan ketemu langsung bareng direktur utamanya, yaitu Pak Basri. Salam kenal Pak Basri. Salam, ya. Dan beruntungnya banget nih guys, saya sebagai member bisa disapa akrab, hangat, bahkan ramah banget oleh Pak Basri, suruh bertemu langsung dan berbincang-bincang. Bahkan saya juga diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, saya yang sebagai member yang ikut bergabung juga nggak mau rugi dong. Masa iya ketemu langsung direkturnya nggak lewat admin nih? Tidak bertanya-tanya ya kan, supaya lebih pasti dan jelas. Mungkin teman-teman yang ada di berbagai wilayah bahkan mancanegara bisa juga ikut keberuntungan saya kali ini, yaitu lewat video YouTube ya kan. Nah, mungkin jangan terlalu lama ya intronya. Grogi ya, kamu grogi ya? Betul banget Pak, grogi ketemu langsung dengan direktur utamanya. Saya yang mau tanya nih, kamu usia berapa sekarang? Saya usia 19 tahun. 19 tahun? Betul. Oh. Tentunya, mungkin member yang paling muda kali ya Pak? Ada sih, sekarang member paling muda baru lahir. Oh. Dimasukin sama orang tuanya. Oh. Jadi kamu masih kalah muda. Oh alah. Pak Basri, Ya. boleh saya bertanya nih Pak? Boleh, nggak apa-apa ya. Oke Pak, pertanyaan yang pertama. Ya. Apa sih cabang ibadah? Cabang ibadah ya. Oke, jadi saat ini aplikasi AIR itu ada 14 cabang aplikasi AIR ya. Itu Lampung, ya, Bandung, Majalengka, Inklusif dan Sumedang, lalu ada Surabaya, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Tasikmalaya, Denpasar, dan Ibadah. Nah, yang ke-13 itu Reward, yang ke-14 baru Jakarta. Nah, cabang ibadah yang di cabang ke-12 itu adalah sebuah cabang yang diusungkan atau saya sebut diidekan ya oleh Pak Roy Santosa dari Surabaya. Jadi beliau sewaktu bergabung pada aplikasi kita, dia belajar, mendalami cukup banyak dan cukup sering kita ngobrol, bahkan lewat Zoom ya. Jadi Pak Roy itu sampai menguji gitu kan ya, bertanya-tanya, menyelidiki gitu. Pokoknya ngejelimet lah saya, sampai kadang-kadang waktu ngejawab tuh juga mikir, ini Pak Roy ini nanya mau ngapain gitu ya. Gitu. Tapi ternyata Pak Roy setelah dia bertanya mengerti, lalu dia berpikir, dia memberikan usulan ya. Jadi Pak Roy dan tim di sini memberikan usulan kepada saya untuk kenapa kita perusahaan KLPI tidak menyiapkan untuk perjalanan umroh, jalanan ibadah lah ya, karena kan kita di sini majemuk ya, variasi semua agama ada. Nah, singkat cerita, saya ajukan ke manajemen, lalu manajemen berespon positif sekali. Akhirnya lahirlah cabang ibadah tuh pada tanggal 15 Mei 2024. Yang tujuannya adalah kita ingin memfasilitasi semua member AIR ya dari semua agama untuk pergi beribadah. Oh, semua agama guys? Semua agama. Bukan hanya Islam atau Kristen saja berarti Pak? Bukan. Oke. Ya, jadi 5 agama di Indonesia yang teraku itu kita akan support, kita akan ajak teman-teman AIR semuanya untuk pergi berdasarkan nomor antrian yang memang sudah diterapkan oleh perusahaan ya. Kita ada sistem yang memang sudah menentukan antrian seperti itu ya. Nah, cuman banyak memang teman-teman yang mungkin belum tahu secara persis nih, jadi baru dengar aja nih ya tentang ibadah, lalu berpikir kok bisa ya 700.000 berangkat ibadah, padahal kita tahu kemarin Pak Roy ya, semalam kan kita baru Zoom tuh sharing ya dengan Pak Roy itu tentang perjalanan. Itu Pak Roy menyebutkan dapat uang saku 8 juta loh. Oh, 8 juta. 8 juta itu uang saku ya. Itu disiapin dari perusahaan Pak? Iya, dari perusahaan. Ya, dari perusahaan kita berikan uang saku 8 juta rupiah, padahal pendaftarannya 700.000. Nah, coba di situ aja kita coba ini itu yang pertama. Terus kedua, kita memberikan fasilitas yang terbaik nih kepada Pak Roy dan Pak Arif yang sudah berangkat di kloter pertama. Nah, mereka berdua kenapa bisa berangkat lebih dulu? Ya, kenapa mereka bisa berangkat? Uangnya dari mana?
itu adalah berkat dari gotong royong semua member-member AIR di cabang ibadah di seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Kenapa? Karena semua saldo member-member itu dikumpulkan, lalu cukup satu tiket berangkatkan. Nah, jika kurang, baru nanti kita akan ajukan ke perusahaan KLPI untuk memberikan dana talangan, ya, seperti itu. Jadi sehingga kita bisa memberangkatkan orang-orang lebih cepat. Seperti itu. Arjun ya, saya panggil Arjun ya. Ya, Oke, boleh, siap Pak. gitu Arjun. Oke nih, teman-teman udah dijelasin ya sama direktur utama tujuan, bahkan sistemnya juga mengenai cabang ibadah. Dan oh iya Pak Basri, Ya. lupa ke teman-teman bahwa pertanyaan ini Arjun bakalan mencangkup dengan cabang ibadah nih, yang mungkin Arjun pengen mewakili member-member lain juga Pak, Oh, boleh, yang boleh, banyak boleh. mempertanyakan apa sih itu cabang ibadah ke admin gitu. Nah, maka dari itu mungkin kesempatan kali ini Arjun pengen nanya-nanya seputar cabang ibadah ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Silakan ya. Kenapa saldo tersedia dan saldo sponsor tidak boleh dipakai di cabang ibadah? Iya, karena sesuai dengan tujuannya, ya, sesuai dengan tujuannya dibuat cabang ibadah itu kita mau pakai semua saldo, ya, baik dari saldo tersedia, saldo sponsor itu untuk keberangkatan member. Jadi kita ada 12 cabang, ada 12 cabang total sampai ibadah. Kan 11 cabang Anda boleh pakai. Silakan Anda mau WD, Anda mau sponsori terserah. Tetapi untuk cabang ibadah itu forbidden, dilarang. Kenapa? Karena tujuan dari cabang ibadah adalah memberangkatkan. Jadi kita ada goal dari setiap cabang yang dibuka. Misalnya cabang inklusif nih. Nah, itu untuk membantu adik-adik kita yang tidak mampu atau adik-adik kita yang disabilitas, sehingga saldo sponsornya tidak boleh diganggu. Itu kan, jadi ada tujuannya. Kalau diganggu, baik itu saldo ibadah ya maupun saldo inklusif, ya, itu akan terblokir jika member tersebut tidak membayar. Oke guys, perhatiin ya, daripada tidak membayar kita rugi banyak akun yang terblokir, lebih baik kita menggantinya karena emang itu juga kita selalu TST ya, itu kan kesalahan kita sendiri gitu loh. Betul. Masa nggak mau bayar sih pelanggarannya? Dan ada satu lagi, Yun, itu selain dia diblokir, itu 3 referralnya itu akan didebet sebesar berapa? 20.000. Jadi 3 referral itu 3 referral ke atas ya, jadi 20.000, 20.000, 20.000. Waduh, gede banget Pak. Iya. Aduh, ini buat peringatan banget sih buat kita semua sebagai dikali member. berapa akun yang dia buat. Misalnya contoh dia daftarkan 5 akun, berarti 20.000 kali 5. Waduh, Di situ gede. Ya, makanya kenapa kita buat seperti itu, agar jangan sampai sebuah cabang yang punya tujuan baik dan mulia ini lalu dimanipulasi gitu loh. Ya, kita mau sama-sama jaga, sama-sama kawal sistem ini supaya sungguh-sungguh ada di relnya. Ya kan, tentu saja kenapa perusahaan lakukan itu, karena perusahaan menjaga stabilitas. Perusahaan nggak mau sampai kalau dengan mentoleransi akhirnya banyak orang melakukan hal yang sama sehingga ya tadi terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi dimohon juga nih ya, mumpung teman-teman semua, mumpung ditanyakan ini ya, karena memang banyak laporan dari admin itu banyak sekali orang-orang ya, tanda kutip ya, yang memang belum paham lah, saya anggap belum paham. Mereka secara tidak langsung atau secara tidak sengaja menggunakan saldo sponsor dari ibadah, donor sponsor ibadah, ya, saldo tersedianya dipindahkan, itu tidak boleh. Oh, baik. Jika ada yang pakai dan di reminder, mohon segera dibayarkan. Jadi perusahaan tidak akan langsung cut, langsung diblokir, enggak. Perusahaan akan kasih waktu kok. Nah, tapi kalau untuk member-member yang nggak ada respon ya, sorry, kita akan bertindak cukup tegas. Nah, kerugiannya itu sebenarnya bukan uangnya, Jun. Kerugian itu adalah ketika dia mulai bertobat, dia daftar ulang, antriannya mundur. Waduh, betul banget Iya ya. kan? Nah, Baru terpikir loh iya kan? teman-teman ya. Oh, antriannya tadi misalnya contoh dia di level 5 nih contohnya. Tiba-tiba waktu dia diblokir dia baru masuk sudah di level 8 atau 9. Bayangin. Seharusnya berangkat awal jadi mundur kembali. Betul. Waduh, rugi banget sih. Ya jangan ya. Dan itu terblokir bukan hanya ibadah. Dari Lampung sampai ibadah. Kalau dia sampai Jakarta, Lampung sampai Jakarta diblokir semua. Waduh, semua cabang guys. Semua cabang. Ya. Nah, jadi untuk anak-anak muda Gen Z ya, nggak boleh bandel ya. Baik, Jangan Pak. coba-coba ya. Baik, merasa beruntung banget ya ketemu langsung guys. Oh iya, Pak Basri, Ya. Arjun kan sering ini ya,
cari referral keluar gitu loh. Dan ada member-member yang mungkin baru mau daftar dan banyak pertanyaan juga yang disampaikan oleh mereka, yaitu ketika dia kan mau menggunakan referral mereka nih Pak, tapi gimana caranya lewat sponsor itu? Jadi solusinya seperti apa sih Pak supaya bisa menggunakan saldo cabang ibadah itu? Bisa menggunakan saldo cabang ibadah Tanpa kena pelanggaran. Oh, artinya dia mau menggunakan saldo ibadah. Iya, untuk mendaftarkan member lewat sponsor. Oh, pakai sponsor. Oh, jadi artinya dia mau mensponsori member di cabang ibadah. Betul. Seperti itu. Betul. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama itu dia tambahkan saldo dari rekening pribadi. Berarti Dia top up. top up. Yes. Jadi dia tambah saldo lewat admin. Nanti admin kan tambahkan saldo di saldo Lampung tuh, saldo tersedia. Dia pindahkan ke cabang, baru dia daftarkan. Oh. Yang kedua, dia juga bisa pindahkan saldo tersedia yang sudah ada dari Lampung sampai Denpasar untuk cabang ibadah. Baru dia daftarkan. Itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh menggunakan saldo tersedia dan saldo sponsor yang sudah ada di saldo cabang ibadah tersebut. Oke, berarti ini sedikit warning juga ya Pak buat teman-teman yang ada di luaran sana. Ya. Kita nggak boleh ngelanggar sedikit pun walaupun 100 perak ya Pak. Jangan. Menggunakan saldo. Nggak boleh, itu. nggak boleh. Berarti ketika kita pengen daftarin member nih guys, artinya kita harus pas sesuai pendaftaran itu dari cabang lain atau misalkan kita top up lewat admin gitu loh. Ya, Betul ya Pak? Betul, betul. Di sini saya juga perlu ingatkan bahwa perusahaan itu sangat percaya sama member. Kenapa saya bilang sangat percaya? Karena perusahaan udah memberikan satu sistem namanya auto approve. Ya, Pak Arjun mau daftarkan dengan cara apapun, dengan bukti transfer apapun, kami terima kok. Ya, tapi jangan salahkan kami. Kami ada tim validasi, ada tim audit yang akan mengaudit, akan memvalidasi. Jika tidak valid, ya maka akan dihubungi. Jika tidak merespon, ya akan diblokir. Dan sekali lagi, bukan hanya pemblokiran yang terjadi. 3 referral dari orang tersebut akan didebet Rp20.000 masing-masing. Dikali jumlah akun. Oh. Kalau akunnya 10, ya berarti 20.000 kali 10 akun 3 orang. Rugi kan? Rugi banget. Rugi banget. Dan ingat yang paling rugi sekali lagi Jun, ini bukan masalah uangnya. Ini masalah titik antrian yang harusnya dia ada di depan dan akhirnya mundur ke belakang. Aduh, didulin orang lain. Didulin orang lain. Gara-gara kitanya nakal. Bener ya. Jadi jangan nakal ya. Baik, Ya Pak. buat teman-teman semua di seluruh Indonesia dan di mancanegara, ya jadi jangan nakal. Oke, ada pertanyaan lagi Pak. Boleh, Pak? nggak apa-apa, silakan. Yang Arjun sendiri cukup bingung Pak Ya, untuk gimana? menjawab pertanyaan member-member Ah. ketika di luaran sana cari referral itu. Ya. Kapan sih Pak berangkat umrohnya? Oh, Seperti itu Pak. Iya. Jadi memang banyak sekali Jun, bukan hanya Arjun, bahkan banyak member-member itu yang yang bertanya terkait masalah ini ya. Tapi sebenarnya satu kata dulu nih ya, kalau ada orang nanya begitu ya. Kalau saya pribadi nih ya, buat Arjun, buat teman-teman semua, satu kalimat dulu ya, belajar woi. Belajar, pahami dulu sistemnya gitu loh. Jadi gini, kita harus belajar dulu, harus pahami dulu, baru kita bertanya. Saya banyak menemukan member-member ya, kamu jangan tegang ya, saya nggak marah loh. Iya. Karena Kesempatan kapan bukan, lagi? karena gini, karena memang pertanyaan ini banyak banget dan kadang-kadang lucu gitu loh. Lucunya begini, di Zoom saya itu udah banyak sekali yang kita sampaikan terkait hal ini. Tetapi, nah yang kedua nih ya, yang pertama tuh males belajar, yang kedua itu adalah sok tahu. Ya, sok tahu, sok pinter gitu ya. Nah jadi hari ini karena kamu tanyakan lagi saya jawab ya. Ya. Jadi kita punya bisnis di aplikasi Air itu adalah sistem gotong royong, sistem antrian. Ya jadi ini bukan perusahaan yang kasih. No, saya pertegas hari ini bukan PT KLPI yang kasih. Ini adalah PT KLPI mewadahi, menjembatani. Iya, antara keinginan untuk beribadah dengan orang yang mau ibadah. Jadi keinginannya dia dengan orangnya yang mau berangkat itu kita jembatani. Nah, dijembatani kepada siapa? Kepada semua member yang ada. Oleh karena itu semangat gotong royong tuh di KLPI atau di aplikasi itu dipaksakan. Dipaksakan.
Kalau mau demi kebaikan ya Pak. betul, ya iya dong. Karena kalau saya suruh Jun, ayo gotong royong, iyanya di mulut saja. Pada akhirnya waktu dia mau suruh jalanin, sayanglah, inilah itu, jadi nggak bisa. Emang kebanyakan realitanya seperti itu sih Pak. Ya, Kadang ya, Pak. seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu di KLPI melalui aplikasi air kita itu gotong royong dipaksakan. Nah, kapan berangkatnya Pak? Ya ketika seluruh saldo mencukupi tiket keberangkatan, kita berangkat. Contoh nih kemarin Pak Roy sama Pak Arif, itu saldo udah ratusan juta di saldo member. Ya udah kita potong, kita berangkatin. Gitu loh. Jadi kalau ditanya kapan saya berangkatnya? Ya jawabannya sederhana. Ayo kita bergotong royong. Supaya keberangkatan kita itu tidak terlalu lama. Nah yang bahaya kan begini ya. Misalnya contoh Arjun nih. Kapan berangkat Pak? Saya kasih tahu. Berangkatnya tahun depan, tapi dikerjain dari sekarang. Dia nggak mau kerja. Nanti minggu depan dia tanya lagi, Pak kapan berangkatnya Pak? Tuh kan. Akhirnya kalian akan merasa ini membosankan dan mulai tidak masuk akal. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa teman-teman dengan 700.000 Anda tuh memiliki 14 cabang. Jadi 700.000 itu tidak 100% dipakai untuk ibadah, no. Tapi hanya fokus di cabang ibadah. Iya, artinya dari 700.000 tuh hanya 50.000, bro. Oh, alah. Bukan 700.000-nya dipakai buat ibadah, tidak. Jadi kita harus memahami. Jadi jangan masuk. Oleh karena itu kan saya bilang di awal, belajar, bro, belajar. Kenapa perlu belajar? Kalau Anda belajar, maka Anda jadi tahu. Nah, waktu saat Anda proses belajar, Anda tidak mengerti, tanya. Itu baru benar. Nah, ini belum belajar, udah nanya. Akhirnya apa? Kalian menanyakan sesuatu yang kalian sendiri nggak tahu apa yang kalian tanyakan. Ya kan? Wow. Kapan mau berangkat? Kalau saya bilang bulan depan, gimana kamu? Gimana? Terlalu berekspektasi. Nah, itu. Kan nggak bakal percaya dong. Iya. Atau saya bilang, besok deh berangkat. Nggak akan percaya. Dari mana duitnya? Nggak bisa. Jadi, saya mengajak Arjun sebagai ya perwakilan generasi milenial ya, saya bilang ya, generasi Gen Z, anak muda, dan teman-teman semua nih, yang males-males nih, khususnya ya. ya, tapi semua teman-teman di sini, ayo kita harus belajar lah. Ini sebuah bisnis, jadi ini bukan apa namanya tuh, bisnis cheerleader, tahu bisnis cheerleader? Apa itu Pak? Cheerleader itu yang cuma ikut-ikutan aja. Oh, orang happy dia happy, orang ketawa dia ketawa, orang nangis dia nangis. istilah bahasa sekarangnya mah FOMO ya Pak gitu. FOMO, ya, Pak? benar. Ya ini bukan bisnis FOMO, ini bisnis yang harus kita kerjakan. Nanti setelah kita kerjakan, nah sambil kerjakan sambil belajar, ikut Zoom, ya, ikut dengerin YouTube, ya, terus pelajari video-video yang sudah dibuat oleh perusahaan, oleh member-member. Nah, tanya ikut HK. Kamu udah ikut HK belum? Belum sih, Pak. Nah, ikut HK. HK itu sebuah program yang luar biasa yang perusahaan buat bersama-sama dengan member-member yang lain. Tergabung, cari HK di Cirebon, itu kalau nggak salah Pak Teddy, ikut gabung di situ. Supaya apa? Biar kamu bisa belajar. Nah, setelah belajar kan nggak ngerti, baru ditanyakan. Jadi kapan akan berangkat ya? Jawabannya adalah teman-teman, ketika semua saldo di cabang ibadah itu cukup untuk mengongkosi, maka kita berangkat. Dan keberangkatan itu berdasarkan nomor antrian. Nomor antrian. Yes, bukan perusahaan yang tunjuk. Ya, tetapi bisa seperti ini, Jun. Misalnya contoh kamu nomor 1. Pas kamu berangkat, di waktunya berangkat kamu nggak mau berangkat. Kamu, Pak, saya mau bareng sama orang tua saya. Ya. Nah, orang tua kamu ada di level 3, kamu mundur. Kita akan suruh orang nomor 2 untuk berangkat. Itu pun kamu sudah menyetujui. Kalau kamu tidak setuju ya nggak bisa. Kamu tetap berangkat. Oke? Jawab nggak kira-kira? Dan berarti hal itu harus dikonfirmasikan lewat admin ya Pak? Ya, nanti kita ada bagiannya kok untuk misalnya contoh Arjun sudah waktunya berangkat, itu nanti dikasih tahu Jun, akan diinformasikan ke oleh admin. Arjun ini sudah waktunya berangkat, berkas-berkas apa aja harus disiapkan gitu. Seperti itu sih. Udah jelas banget sih Pak. Jelas ya? Tersampaikan semua. Siap. Jadi tolong kamu bantu jelasin ya. Baik Pak, siap. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, cabang ibadah itu untuk mengenai kapan keberangkatannya tergantung dari
saldo itu cukup atau belum untuk bisa memberangkatkan ibadah. Yes. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang barangkali mau bareng keluarganya berangkatnya, berarti teman-teman harus mundur dong untuk mendahulukan orang lagi. Nah, baru nanti teman-teman bisa giliran dan antriannya itu berangkat bareng-bareng keluarga. Ya, jika itu mau bareng-bareng. Ya. Kalau mau sendiri nggak apa-apa, kita berangkatin. Nah, itu guys jadi catatan ya, jangan lupa di note. Siap. Oh iya Pak, Ada lagi? ada lagi Pak. Boleh. Karena member agak sedikit bawel ya Pak. Nggak apa-apa. Wajar kalau bawel artinya dia mau kerjakan. Cabang ibadah itu harus diyeskan secara sistem atau oleh kita sendiri atau boleh diyeskan atau tidak Pak? Oke, ya ini juga nih. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang orang yang tidak mau belajar. Oke. Iya, kenapa saya bilang begitu? Yes itu adalah sebuah bagian dari bisnis. Bagian dari bisnis. Yes. Saya ambil contoh lah ya. Arjun orang yang pendiam, temen nggak banyak. Ya, Iya. kamu daftarlah 700.000 dan kamu merasa kamu tidak sanggup nih, Pak. Saya nggak sanggup cari orang. Oke ya. Oke. Sekarang saya tanya, jika kamu punya saldo 1 juta, lalu kamu mau WD kan harus yes. Iya. Bagaimana cara yes kan? Harus mencari referral. Pak. Ya harus referral. Hmm. Tapi kan kamu nggak pinter cari orang nih. Iya. Kamu nggak ada temen nih. Tapi kamu punya saldo sponsor 1 juta. Apa yang kamu lakukan? Biar yes. Mengsponsorin member lain Pak Ya itu. lewat dari kita memberikan donor ke Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau yes kan itu harus kamu yang cari. Oh, oke. Ya dong. Kamu sekarang saya tanya, punya om? Punya, Punya orang tua? punya, Punya saudara? punya. Udah pakai saldo dari saldo sponsor, daftarkan mereka jadi referral kamu. Oke. Ya simpel kan? Dari orang-orang terdekat dulu. Iya. Oke. Jadi gini loh, kamu tidak usah keluar uang pribadi, nggak perlu dah. Hmm. Anggaplah kamu yang ibadah aja, jangan sampai jangan sampai terblokir ya. Oke. Atau di ibadah kan tidak akan terblokir tuh. Mm-mm. Tapi setelah Anda pulang dari ibadah, Anda pengen WD kan? Betul. Saldo aku belum yes. Gimana dong? Nggak bisa dong Pak. Nah, tapi kamu ada saldo nggak? Ada. Ada. Waktu ada saldo, ya kamu referalin. Oke. Kamu baik. sponsorin 3 orang. Ya, kamu daftarin lah tukang ojek, tukang somai. Kan nggak rugi nggak? Enggak dong Pak, justru membantu orang lain dan kita juga dapat kebaikan itu Nah sendiri. itu. Jadi makanya saya bilang orang yang bertanya apakah harus yes atau tidak, itu maksudnya pertanyaan orang-orang yang nggak belajar. Itu kan ada orang tanya gini, saya mau sukses Pak, tapi saya nggak mau sekolah, bisa nggak? Tentunya nggak bisa, Pak. Susah gitu loh ya. Jadi kalau Anda mau bisnis air harus yes. Nah tetapi gini Jun, untuk cabang anti blokir Anda dikasih waktu tidak terbatas untuk yes. Jadi untuk cabang anti blokir nih, inklusif Sumedang, ibadah, reward ya, itu Anda dikasih waktu sebebas-bebasnya. Mau yesnya tahun depan, mau yes 10 tahun kita juga boleh loh, nggak apa-apa loh. Anda boleh yes kapan saja, dijamin di garansi pusat tidak akan blokir. Oke, siap. Itu untuk cabang yang anti blokir. Lalu untuk cabang diblokir gimana dong Pak? Gimana dong? Harus tetap cari referral ya Pak? Cari. Dan solusinya adalah kamu nggak usah cari, kamu sponsori. Sponsori. Jadi gini, mindset untuk mencari orang itu harus dirubah. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak mau dihadiahi untuk umroh? Jawabannya tidak ada sih. Tidak Pasti ada kan? mau. Ya berarti kalau kamu hari ini punya uang, lalu kamu sponsori mereka sampai umroh, mereka akan say thank you nggak sama kamu? Tentunya. Tentunya. Masalahnya kamu ada duit apa enggak, sponsornya kan begitu. Betul. Nah itu masalahnya ya. Iya. Jadi intinya solusi untuk yes itu, kalau untuk cabang yang anti blokir sudah santai aja sih, nggak usah khawatir. Anda diberikan waktu yang tidak terbatas agar Anda bisa WD. Anda tidak terblokir. Nah kecuali cabang yang terblokir harus yes dalam 30 hari ya Anda harus berusaha. Ya kenapa? Karena ini bisnis ya, ini bisnis. Ya kalau memang tidak mampu ya relakan, toh masih ada 4 cabang yang aman. Oke. Iya kan? Iya betul. Oke seperti itu. Oke. Pak Basri, Ya. mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakilin, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan. Sama-sama, ya. Dan untuk teman-teman member air yang seperti saya juga, jangan lupa selalu TST lah ya, dan jangan males. Mungkin kalau waktunya males, ingat Zoom-nya Pak Basri, kumpulkan di saat kita tidur, Nah, mau tidur iya, seperti iya, iya. itu. Kamu Terus- ngomong-ngomong testing, kamu tahu testing apa?
tahan diri, sadar diri, tahu diri. Tahu diri ya. Betul ya Pak? Agak kebalik dikit tapi udah bener ya. Oh kebalik. Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Oh, iya ya. Maaf guys. Ya nggak apa-apa ya. Ya jadi pesan saya buat Arjun ya, untuk generasi-generasi muda, berpikirlah tidak sebagai karyawan. Oke. Ya. Di dunia ini sudah banyak sekali bukti kita bisa dapatkan uang tidak selalu dengan jadi karyawan. Yaitu, saya tahu generasi-generasi muda Anda sekolah, Anda dididik untuk bekerja. Tapi hari ini melalui apa saya bilang ngobrolan kita ya, saya mau sampaikan kepada semua anak-anak muda ya, mari rubah pikiran Anda. Kalau Anda berpikir untuk dapatkan uang itu harus bekerja, harus cari pengalaman dulu, no, tidak. Ya, belajarlah berbisnis, belajar berbisnis. Dan ingat, bisnis itu tidak selalu pakai modal. Bisnis itu untuk anak muda itu harus berani melangkah. Anda butuh modal, Anda cari saya siap untuk sponsori. Untuk anak muda nih di seluruh Indonesia. Ya, tapi Anda siap bekerja. Oke. Jadi kalau kamu dengan grup kamu, dengan tim kamu siap untuk bekerja, saya siap sponsori. Ya, untuk ini seluruh member ya di seluruh Indonesia. Anak-anak muda dengarkan, Anda tidak perlu bekerja untuk dapat uang. Anda tidak perlu bekerja. Jadi ngapain Pak? Belajar. Belajar. Kuncinya adalah ya. Belajar apa? Belajar bisnis KLP. Kenapa? Karena KLP adalah sebuah sistem yang akan membantu kita untuk mendapatkan uang. Nah, dan selama ini sistem itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Tapi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memiliki sistem itu. Oke. Itu pertama. Yang kedua, untuk generasi-generasi saya nih ya. Mari teman-teman semua lihat anak muda umur 19 tahun. Ya, datang ke Cirebon, ngobrol, belajar. Ya, jangan mau kalah. Beruntung banget. Ya, nah jadi buat teman-teman semua, ayo semangat. Jangan selalu mencari bukti, menunggu bukti, jangan. Jadilah bukti itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, setiap hari kita udah update WD loh. Arjun sudah WD belum? Belum, Pak. Belum pernah WD. Karena masih proses. Masih proses ya. Setiap hari paling lama 2 hari sekali admin udah update terus WD kita. Ya, jadi ya kalian belum ngalamin nggak apa-apa, tapi kalian lihat itu bukti. Dan WD-nya nggak selalu yang kecil, ada WD yang sampai 4 juta, ada yang 9 juta. Wow. Dan itu uang. Modal yang sama, 700.000. Ya, ingat loh, modal yang sama 700.000. Ya, dan buat teman-teman semua, ayo kita belajar, kita pahami. Ya, buang jauh-jauh sok pinter, sok tahu kita, ya kita belajar. Kita pakai tahu diri, sadar diri, tahan diri. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, informasi yang lebih update, lebih tajam. Agar apa? Agar kita dapat menjalankan bisnis ini dengan baik. Nah, seperti itu Arjun ya. Oke, baik ya. Pak. Terima kasih banyak. Siap. Thank you. Oke, mungkin kan mengenai cabang ibadah ya Pak. Sebelum penutupan, Arjun pengen ngucapin selamat untuk yang udah berangkat umroh Pak. Boleh. Silakan. Namanya siapa saja? Pak Roy Santosa dan Pak Arif. Oke, buat member Pak Roy Santosa dan Pak Arif, selamat atas kegigihan Bapak dan telah berhasil menunaikan ibadah umroh lewat PT KLPI. Semoga Arjun juga sebagai member bisa menyusul. Amin. Dan member-member semua yang ada di Indonesia. Ini besok tanggal 24 ya? Besok 24 itu ada 2 orang, Ibu Sulinda dan Ibu Almira, itu akan berangkat Holy Land. Oke. Tanggal 24. Selamat juga ya Ibu Sulinda dan Ibu Almira. Ya. Ya, selamat ya untuk Bu Sulinda, Bu Almira, selamat melakukan ibadah. Semoga ini menjadi anugerah buat Anda dan buat kami semua. Ya, karena berkat semua member. Dan saya ucapkan juga terima kasih loh kepada Arjun dan kepada seluruh member di Indonesia, di mancanegara. Terima kasih, Anda luar biasa. Anda punya semangat gotong royong yang luar biasa. Mari kita berangkatkan teman-teman kita dan nanti mereka pulang ya, seperti Pak Arif dan Pak Roy, itu akan terus membantu kita untuk memotivasi teman-teman yang lain. Oke, itu aja ya. Thank you ya Arjun ya. Thank you juga Pak, terima kasih udah mau ngeluangin waktunya untuk saya. Walaupun member biasa loh guys. Tapi beliau nggak sombong, terus santai kok. Mungkin segitu saja Pak dari Arjun. Mungkin izin Arjun tutup ya Pak. Boleh. Mungkin silakan. Takut ngeganggu juga loh guys kan waktunya. Mungkin salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Bye bye.